Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah ke Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang listrik 3 pas. Apa sih itu listrik 3 pas? Gitu kan. Nah, pada dasarnya setiap listrik yang dialirkan oleh dari pusat ya, dalam hal ini PLN ya, itu 3 pas, bertegangan 3 pas. Dia 4 kabel, ada 4 kabel, satu netral dan yang tiganya itu pasnya gitu. Pasnya itu yaitu biasa kita sebut R, S dan T gitu. R, S dan T. Nah, di sini nanti kita akan coba ini ke depannya. Kebutuhan listrik 3 pas ini sudah merata sekarang. Berbeda dengan dulu bahwa listrik 3 pas itu hanya kita temuin di pabrik gitu. Tapi sekarang tidak. Saya melihat setiap ruko gitu ya, kios, contohlah seperti sederhananya kalau kita berkunjung ke minimarket gitu yang ujung-ujungnya ada Maret gitunya gitu, itu pasti di depannya itu ada panel, dan panelnya itu listrik 3 pas gitu. Nah, oke. Listrik 3 pas ini untuk listrik 3 pas ini di Indonesia standar tegangannya itu adalah 380 volt di Indonesia ya. Itu kalau diukur antar pas. Bagaimana kalau dengan netralnya, yaitu sebagai 220 volt. Jadi kalau kita digunakan di rumah, misalkan contoh kita gunakan di rumah, maka listrik 3 pas ini kita seakan-akan kita punya 3 sumber tegangan 220 volt. Paham nggak sampai sini nih? Artinya kembali, kita kabel listrik 3 pas itu ada 4 ya, R, S, T, dan netral. Nah, R dengan N itu sebagai satu sumber, kita punya tegangan 220. S dengan N itu juga satu sumber, tegangan 220. T dengan N itu juga tegangan 220. Nah, saya pernah bekerja di sebuah ini ya, di wilayah Cilengsi gitu, sebuah tempat ruko di wilayah Cilengsi. Itu dia sengaja pasang listrik 3 pas karena terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama dia alirkan dengan menggunakan R dengan N gitu. Artinya itu untuk kebutuhan di lantai pertama. Di lantai kedua S sama N, terus di lantai ketiga T sama N, sehingga stabil gitu dan seimbang gitu tiga-tiganya itu. Oke. Kita masih ini ya, masih pembahasan awal. Oke, untuk mengukur listrik 3 pas itu kita membutuhkan sebuah alat ya. Alatnya ya di depan saya, yaitu sebuah multimeter. Di sini ada 2 jenis multimeter, ada yang digital dan analog. Kebalik ya, ada yang analog, ada yang digital gitu. Nah, perbedaan utamanya di sini skalanya aja. Kalau di analog kita dibutuhkan ada metode khususnya lah gitu untuk membacanya. Sementara yang digital di sini udah tampil ya, kita cukup mengarahkan selektor sesuai tepat gitu. Untuk memastikannya kita akan coba cari panel listrik 3 pas ya. Kita akan coba listrik 3 pas, kita akan ukur bagaimana sih tegangan listrik 3 pas gitu, biar kalian tahu ya gitu. Biar semuanya yang ada di sini tahu gitu. Bahwa listrik 3 pas itu seperti apa. Oke, sampai sini aja. Di sini kita mempunyai sebuah panel standar ya, standar listrik 3 pas seperti ini panelnya. Itu mungkin untuk advance-nya, untuk tambahannya. Kita coba lihat seperti ini ya penampakannya panel listrik 3 pas. Di sini kita pasti ada yang disebut dengan main breaker-nya gitu, main MCB-nya. Ini di sini panel ini sebagai pembagi listrik ya. Sini kita lihat ini. Yang utamanya main breakernya, di sini pembagi dan semuanya gitu, pembagi. Nah, permasalahannya di sini sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus tahu dulu MCB yang menjadi main breakernya ya. Dan yang kebetulan di sini yang ini agak mudah dikenali, dia input itu semua berawal dari situ. Jadi inputnya berawal dari main breaker ini. Dari main breaker ini kemudian dihubungkan. Di sini kita lihat ada kabel warna merah, warna kuning, dan warna biru. Nah, kabel warna merah,
kuning biru aja, anggap aja kita panggil sebagai RST-nya. Bukan singkatan ya, ini istilah aja gitu ya untuk menandakan listrik 3 pas itu ada RST. Dan di sini yang hitam ini adalah netralnya gitu. Jadi seperti pembahasan di sebelumnya bahwa kalau listrik 220 volt itu listrik 3 pas itu apabila pasanya itu yang ini R, S ataupun T ya, kabel yang ini diukur dengan netral itu tegangannya 220 untuk di Indonesia ya, saya berbicara untuk di Indonesia ya, standarnya gitu. Begitupun misalkan R diukur dengan netral 220 dan diukur yang biru pun T ya, diukur dengan netral itu harusnya tetap 220 volt sama ya. Nah, sedangkan antar pas misalkan R dengan S itu 380. Begitupun S sama T dan R sama T itu tetap 380. Oke? Kita coba ukur dulu ya. Nah, di sini kita mempunyai dua buah alat multimeter ya untuk mengukur tegangan listrik AC ini. Di sini yang sebelah kiri digital dan yang sebelah kanan analog. Oke, kita coba satu persatu. Kita coba pakai yang analog dulu aja ya. Di sini analog. Oke, kita taruh dulu yang ini. Kita coba yang analog. Untuk analog di sini kita ada pilihannya ya, AC, DC, DC ampere dan Kita akan pilih yang kita posisi di off, kita akan pilih ke AC. Nah, biasanya standar untuk itu kan kalau kita tidak tahu, kita bisa pilih paling yang 1000. Kalau kita tidak tahu, kita akan coba pilih AC yang 1000 volt. Kita akan ukur. Nah, di situ kalau dilihat di pembacaannya itu tidak mencapai 400 volt. Oke. Biar lebih mudah ngebacanya, kita pakai yang 500. Oke, kita coba pakai yang 500. Kita coba ukur berapa sih tegangan listrik 3 pas ini. Nah, di sini agak bingung ya, karena kalau yang pemula mungkin bingung, tapi kalau ini kita coba bahas dulu. Kalau di sini ya skalanya 500, maka kita berarti pilih yang di sininya juga maksimalnya itu 50 dengan syarat ditambah 01 berarti ya. Artinya dikalikan 10 aja. Berarti kita pilih yang skala 50 dikali 10. Balik lagi ya. Kita skala 500, bacanya di yang maksimal 50 dikali 10. Oke, kita ukur. Kalau dilihat di sini di tabelnya itu sekitar 370 volt. Sekitar 370 volt tepatnya. Nah, itu cara membaca dengan analog ya. Nah, bagaimana kalau kita dengan ground? Coba kita ukur dengan netral, dengan netral kita coba ukur. Ternyata tegangannya di 200-an, 210-an. Oke, itu dengan analog. Sebuah multimeter digital. Di sini ada tombol powernya. Kita nyalakan tombol powernya. Oke, dia sampai indikasinya menunjukkan angka. Oke, nah setelah dia menunjukkan angka, kita coba posisi kita mau di mana gitu. Sama kita tadi mengukur di listrik 380, berarti di sini pilihan tertingginya ada di 700. Kita pilih yang paling tinggi aja kalau kita tidak tahu. Di sini di 700. Oke, kita coba ukur. Pastikan dulu di sini AC. Di sini ada pilihannya sama dengan analog ya. Ada volt DC, ini simbol DC, ada volt AC, ada ampere ya, tapi maksimalnya cuman sampai 200 ya, itu 200 atau 20 ampere. Ini ada DC. Oke, kita terakhir di atas ya. Jadi kita coba pakai volt AC di 700. Kita coba ukur di inputnya berapa ya. Yang jalan 384. Berarti cukup berbeda ya dengan tadi kita pembacaan analog ya. Kita tadi baca sekitar 370-an, ternyata di sini sekitar 384 ya, tetap tidak terjadi masalah ya. Karena di arus kuat ini mungkin perbedaan 5 volt 10 volt memang perkiraan aja gitu ya. Jadi yakin 300-an, coba kita buka lagi. Atau mungkin tadi kita ngukurnya di bagian atas ya. Kita coba di bagian atas MCB. Ya, tetap sama di 384. Ini juga 385 relatif stabil ya, bersama 385-an 86 ini ya, relatif sama. Nah, sekarang kita coba ukur R dengan netral. Dengan netral kita lihat
harusnya 220 ya. Ya 220. 219, 220 artinya ini hampir tegangannya full ya. Ini karena ini ya. Kalau di rumah jangan berharap segini 220 pas, itu jarang banget. Nah, itu dengan R. Coba kita ukur netral dengan S-nya. Di 226 bahkan ya gitu. Ini luar biasa stabil, luar biasa besar ya tegangan listrik di sini. Terus kita coba lagi ya di 270-an. Apa yang menjadi perbedaan? Ya mungkin karena perbedaan bebannya itu. Di sini bisa aja yang tadi R itu paling kecil bebannya gitu ya. Sementara yang lain paling besar gitu bebannya. Nah, itu tentang listrik 3 pas ya. Jadi di sini input itu pertama masuk dari MCB ini. Dari MCB ini R itu dibagi ke di sininya busbar ya, ada 3 buah busbar ditambah busbar yang netral. Nah, dari sini semua ditarik ke MCB baru dibagi ke setiap ke instalasinya masing-masing gitu. Sampai sini paham ya tentang listrik 3 pas. Jadi sebenarnya perlu kalian ketahui bahwa listrik itu sebenarnya aslinya 4. Artinya 4 kabel gitu ya. Di sini R, S, T gitu, ditambah satu lagi ini yang ke netral. Nah, kenapa dulu saya pernah bertanya, banyak yang bertanya saya, kenapa kok rumah kita sering mati lampu tapi rumah orang lain enggak? Karena sebenarnya yang ditarik ke rumah kita ini dari PLN aja bisa aja R sama netral, atau S sama netral, ataupun T sama netral. Nah, ketika kita misalkan ditarik R sama netral dan kemudian di trafonya misalkan fuse-nya putus atau ada masalah di jalan, R-nya terputus, maka S sama yang rumah orang lain yang S sama netral dan T sama netral tetap akan nyala. Kurang lebih kejadiannya seperti itu, ya. Itu tentang listrik 3 pas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.